Dalam sebuah kejutan yang mengejutkan komunitas Katolik global, pesan audio tersebut mengejutkan para jemaat yang langsung memberikan tepuk tangan ketika pesan itu diputar. Sebuah rekaman audio Paus Fransiskus yang bocor telah menjadi viral, memicu gelombang spekulasi, kemarahan, dan perenungan batin. Audio tersebut kini beredar luas di berbagai platform media utama dan jejaring sosial. Kini menjadi berita utama, pesan suara dari Paus ini mengungkap detail eksplosif tentang cara kerja internal Vatikan, dan apa yang terungkap benar-benar mengkhawatirkan. Mulai dari perpecahan doktrinal hingga agenda tersembunyi, isi rekaman tersebut melukiskan gambaran gereja yang sedang krisis dan seorang Paus yang terjebak di antara reformasi dan perlawanan. Ketika dunia bereaksi terhadap pelanggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, satu kebenaran menjadi semakin jelas. Yang terungkap bukan sekadar kontroversial, tapi benar-benar buruk. Kebocoran yang mengguncang dunia. Dunia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Pada Minggu malam yang tenang, ketika perhatian dunia tertuju ke tempat lain, rekaman Paus Fransiskus mulai menyebar di internet. Sekarang ia membagikan pesan audio kepada seluruh dunia. Apa yang awalnya tampak seperti kebocoran tak berbahaya dengan cepat berubah menjadi badai media global. Audio yang direkam dalam suasana informal itu berisi pernyataan mengejutkan dan jujur dari Paus mengenai operasi internal Vatikan. Topik-topik yang seharusnya tetap berada di balik pintu tertutup takhta suci. Rekaman itu dimulai secara biasa-biasa saja, dengan Paus Fransiskus menceritakan rutinitas harian di Vatikan kepada sekelompok kecil pejabat kepercayaannya. Namun butuh waktu lama sebelum percakapan itu menyimpang ke arah yang jauh lebih kelam. Awalnya, mereka yang mendengarkan dengan seksama mengira itu hanyalah rumor tidak jelas atau rekayasa cerdas. Namun tak lama kemudian, keaslian rekaman itu dikonfirmasi oleh sumber Vatikan yang dengan enggan mengakui bahwa suara tersebut memang milik Paus. Yang paling mengejutkan mungkin adalah waktunya. Hanya beberapa minggu sebelumnya, Vatikan telah merayakan tonggak besar dalam masa kepausan Fransiskus, dengan pujian luas atas upayanya dalam transparansi keuangan dan reformasi gereja. Namun, rekaman ini menggambarkan kenyataan yang sangat berbeda. Dalam rekaman itu, terdengar Paus berbicara dengan tingkat frustrasi dan kejujuran yang jarang terlihat dari seorang tokoh setinggi itu. Isi kebocoran tersebut sangat memberatkan. Tidak hanya menunjukkan seorang Paus yang tampak sangat kecewa dengan tantangan yang dihadapi Vatikan, tetapi juga menyebut sejumlah pejabat tinggi Vatikan terlibat dalam berbagai aktivitas yang dipertanyakan. Ketika audio itu menyebar ke media massa, platform media sosial meledak dengan perdebatan dan spekulasi. Sebuah kilasan tentang skandal keuangan Vatikan. Mungkin bagian paling eksplosif dari rekaman tersebut adalah pembahasan jujur Paus Fransiskus mengenai masalah keuangan Vatikan yang telah lama berlangsung. Selama bertahun-tahun, keuangan Vatikan diselimuti kerahasiaan, dengan laporan berkala tentang salah urus, transaksi korup, dan investasi berisiko tinggi yang gagal. Tetapi dunia tidak siap menghadapi tingkat keterbukaan yang ditawarkan Paus dalam rekaman ini. Frustrasinya terasa jelas saat ia menjelaskan secara rinci kerugian besar yang dialami Vatikan akibat serangkaian investasi berisiko tinggi. Ada laporan bahwa Paus Fransiskus tidak hanya mengetahui kegagalan dalam pembelian properti di London, tetapi juga telah menyetujuinya. Salah satu kasus yang paling signifikan adalah kesepakatan properti di London yang telah menjadi sumber skandal selama bertahun-tahun. Paus Fransiskus menyebut kesepakatan itu sebagai bencana, menyesalkan bagaimana investasi properti yang semula menjanjikan keuntungan besar berubah menjadi kerugian jutaan dolar, mengancam stabilitas keuangan Vatikan yang sudah rapuh. Kesepakatan tersebut melibatkan Sekretariat Negara Vatikan yang membeli gedung di London dengan harga mencengangkan sebesar 300 juta dengan harapan dapat menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan. Namun investasi itu dengan cepat lepas, kendali dan Vatikan terpaksa menjual properti itu dengan kerugian besar, memicu serangkaian penyelidikan atas salah urus dan korupsi dalam gereja. Skandal itu mendorong Vatikan untuk membentuk komisi guna mereformasi sistem keuangannya. Tetapi, seperti yang diakui Paus dalam rekaman tersebut, kerusakan sudah terjadi. Rasa frustrasinya terhadap situasi itu tak terbantahkan. Kami mempercayai orang yang salah, katanya seperti yang dilaporkan. Suaranya terdengar marah dan tidak percaya.
terlalu banyak janji palsu, terlalu banyak kebohongan. Jelas bahwa Paus merasa secara pribadi bertanggung jawab atas kegagalan besar yang terjadi di bawah pengawasannya. Dan kebocoran ini memberikan pandangan langka tentang tekanan internal yang sedang ia hadapi. Selama bertahun-tahun, Paus Fransiskus telah menjadikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi keuangan Vatikan sebagai misi utamanya. Namun percakapan yang bocor itu menunjukkan bahwa bahkan reformasi paling ambisiusnya telah dihambat oleh kepentingan-kepentingan yang sudah mengakar dan kurangnya kerjasama dari tokoh-tokoh kunci dalam hierarki Vatikan. Paus Fransiskus telah lama mengatakan bahwa ia ingin gereja menjadi lebih transparan. Dalam upaya itu, Vatikan baru-baru ini merilis 2 laporan keuangan penting. Namun, kata-kata Paus dalam rekaman itu juga menggambarkan tingkat korupsi yang telah tertanam dalam struktur keuangan Vatikan. Ada serigala di antara kawanan, terdengar suara Paus berkata, mengacu pada para pejabat tinggi yang terlibat atau berpura-pura tidak melihat pelanggaran keuangan. Ia mengisyaratkan bahwa beberapa anggota kantor keuangan Vatikan lebih tertarik menjaga kekuasaan dan kekayaan mereka sendiri daripada melayani kepentingan gereja. Yang membuat kebocoran ini semakin mengejutkan adalah kenyataan bahwa Paus Fransiskus secara terbuka mengecam korupsi finansial dalam gereja. Masa kepausannya dikenal karena upayanya untuk membersihkan keuangan Vatikan, menghapus praktik gelap Bank Vatikan, dan mendorong investasi yang etis. Namun rekaman ini menyiratkan bahwa upaya-upaya tersebut gagal menyentuh akar permasalahannya. Jauh dari proses reformasi yang lancar, tampaknya Paus Fransiskus justru berjuang melawan arus besar kepentingan yang telah lama berakar dan menentang setiap langkahnya untuk membawa keuangan Vatikan ke abad ke-21. Di balik kerugian keuangan yang mencengangkan, pernyataan Paus juga mengisyaratkan pertanyaan yang lebih dalam dan mengganggu tentang sistem keuangan Vatikan. Apakah sistem keuangan yang ada benar-benar transparan? Ataukah penuh dengan kesepakatan di balik layar dan praktik-praktik meragukan? Dan jika dorongan Paus Fransiskus untuk reformasi begitu ditentang di dalam Vatikan, seberapa besar sistem keuangan itu berada di luar kendalinya? Setelah kebocoran tersebut, para analis dan pengamat mulai berspekulasi. Apakah ini merupakan celah pertama dalam masa kepausan Paus Fransiskus? Dapatkah skandal keuangan ini, yang sebelumnya tersembunyi dari publik, berkembang menjadi krisis besar yang mengancam fondasi otoritas Vatikan? Apa arti semua ini bagi masa depan gereja ketika Paus sendiri mengungkapkan frustrasi mendalam terhadap perjuangan reformasi keuangan yang terus berlangsung? Reformasi doktrin yang memecah gereja. Rekaman audio yang bocor tidak hanya menyingkap frustrasi mendalam Paus Fransiskus terhadap cara kerja internal Vatikan, tetapi juga menyoroti tema sentral yang semakin menjadi fokus masa kepausannya, reformasi doktrin yang telah membuat gereja terpecah. Selama bertahun-tahun, Paus Fransiskus menjadi pendukung kuat untuk mereformasi ajaran gereja agar lebih relevan dengan dunia modern. Ia telah mengambil langkah-langkah untuk membuat komunitas LGBTQ merasa lebih diterima dalam gereja Katolik. Namun, upaya Paus untuk menangani isu-isu kontroversial seperti perceraian, hak LGBTQ+, dan dialog antaragama telah memicu perlawanan sengit dari faksi-faksi konservatif dalam gereja. Isi rekaman yang bocor tersebut mengungkap seberapa jauh perpecahan itu telah tumbuh, dan bagaimana pertempuran doktrin ini menjadi bagian utama dari pertarungan kekuasaan yang kini terjadi di dalam Vatikan. Dalam rekaman itu, terdengar Paus Fransiskus menyampaikan kekecewaannya atas penolakan yang dihadapinya, terutama dari elemen-elemen tradisional dalam gereja. Suaranya bergetar penuh emosi saat ia menggambarkan perlawanan yang ia temui ketika mencoba mendorong pendekatan doktrinal yang lebih inklusif dan penuh kasih. Pernyataannya menunjukkan perjuangan pribadi antara visinya untuk sebuah gereja yang terbuka dan menerima, dengan kekuatan-kekuatan yang sudah mengakar dalam dan bertekad untuk mempertahankan status quo. Kau tidak bisa memimpin gereja dengan setengah hati. Terdengar suara Paus dalam rekaman, nadanya nyaris pahit. Entah kamu mengubahnya, atau itu yang akan mengubahmu. Dan kita tidak di sini untuk melindungi institusi. Kita di sini untuk melayani umat. Kata-kata itu bukan hanya kritik terhadap birokrasi gereja,
melainkan tantangan langsung terhadap pilar ideologis yang telah dibangun banyak orang di Vatikan sepanjang karier mereka. Pesan Paus sangat jelas. Gereja harus berevolusi atau menghadapi risiko menjadi tidak relevan. Di pusat perang ideologis ini adalah upaya Paus Fransiskus untuk menangani doktrin-doktrin lama yang selama ini dianggap tak bisa disentuh oleh sayap konservatif gereja. Sikapnya terhadap isu perceraian, misalnya, telah menjadi titik konflik utama. Pada tahun 2015, Paus mengeluarkan dokumen apostolik Amoris Laetitia, sebuah seruan yang bertujuan untuk memperluas belas kasih kepada umat Katolik yang bercerai dan menikah kembali, memungkinkan mereka menerima komuni dalam keadaan tertentu. Ini merupakan penyimpangan besar dari ajaran tradisional gereja, yang sebelumnya melarang orang yang telah bercerai menerima sakramen, kecuali pernikahan sebelumnya telah dibatalkan secara resmi. Langkah ini dipandang sebagai tanda dorongan Paus untuk menciptakan gereja yang lebih inklusif, namun juga langsung memicu kemarahan dari para tradisionalis yang melihatnya sebagai pelanggaran langsung terhadap doktrin suci. Rekaman yang bocor tersebut semakin memperjelas seberapa besar oposisi yang dihadapi Paus Fransiskus. Saat Paus berbicara tentang perlawanan, ia secara spesifik menyebut kardinal-kardinal berpengaruh yang secara terbuka menentang inisiatifnya. Kardinal Raymond Burke, seorang rohaniwan konservatif terkemuka, adalah salah satu pengkritik paling vokal terhadap Amoris Laetitia. Burke bahkan meminta Paus untuk memperjelas ambiguitas dalam dokumen itu dan menyarankan bahwa isinya bisa dianggap sesat. Rekaman tersebut mengisyaratkan adanya perseteruan yang sedang berlangsung antara Paus dan Burke, dengan Paus menggambarkan beberapa tokoh dalam gereja sebagai prelat yang telah kehilangan arah dan penjaga gerbang spiritual yang tidak punya tempat dalam gereja yang penuh belas kasih dan modern. Kontroversi seputar isu LGBTQ+, juga menjadi area perpecahan besar yang disentuh dalam rekaman tersebut. Paus Fransiskus telah lama dikenal sebagai pendukung terbuka terhadap hak-hak LGBTQ+, pernah berkata, "Jika seseorang adalah gay dan mencari Tuhan dengan niat baik, siapa aku untuk menghakimi?" Ini sangat bertentangan dengan suara-suara konservatif dalam gereja yang masih mempertahankan pandangan bahwa homoseksualitas secara intrinsik menyimpang. Pendekatan Paus, yang menekankan kasih sayang dan inklusi, dipandang oleh banyak orang sebagai upaya untuk memanusiakan kelompok yang telah lama dikucilkan. Namun bagi yang lain, hal ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ajaran tradisional Katolik. Dalam rekaman tersebut, Paus Fransiskus mengeluhkan kekakuan oposisi doktrinal yang ia hadapi, dengan mengatakan bahwa gereja telah membiarkan dirinya diperbudak oleh aturan-aturan yang tidak lagi relevan bagi kehidupan umat. Ia berbicara tentang frustrasinya dalam berurusan dengan para pemimpin gereja yang terus memegang erat gagasan lama, menggunakan ajaran gereja bukan sebagai alat damai, melainkan senjata. Gereja bukan museum, katanya. Ia adalah institusi yang hidup dan harus bernapas. Ia harus berkembang. Ketegangan dalam Vatikan bukan hanya bersifat ideologis, tetapi juga sangat pribadi. Hubungan Paus Fransiskus dengan para penasihat terdekatnya telah terganggu akibat pertempuran-pertempuran doktrinal ini. Dalam rekaman yang bocor itu, terdengar momen ketika nada suaranya mencerminkan kelelahan dan keputusasaan saat ia membahas konflik internal yang meledak di antara lingkaran dalamnya karena perbedaan doktrinal. Terkadang aku merasa seperti seorang pria yang sendirian, aku Paus dalam rekaman tersebut. Gereja seharusnya menjadi persekutuan cinta, tetapi kita telah menjadi medan perang ideologi. Rekaman tersebut memperlihatkan betapa dalamnya keinginan Paus untuk reformasi berbenturan dengan keyakinan kuat mereka yang memandang perubahan sebagai ancaman dan kesesatan. Saat Paus Fransiskus mendorong keterbukaan yang lebih besar, kelompok tradisionalis justru menguatkan posisi mereka, bertekad mempertahankan ortodoksi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Kebocoran ini menyulut badai besar dalam tubuh gereja, dengan banyak pihak yang menyerukan semacam pemberontakan Katolik baru terhadap reformasi Paus. Faksi-faksi di dalam gereja menjadi sangat jelas. Satu pihak mendukung kemajuan dan inklusivitas, sementara pihak lainnya bertahan pada kemurnian doktrin dan tradisi. Perpecahan ideologis ini juga terjadi di ranah publik, di mana media Katolik konservatif meluncurkan kritik pedas terhadap kepausan Fransiskus.
Mereka menuduhnya telah mengencarkan ajaran gereja demi menyenangkan dunia modern yang sekuler. Mereka menunjuk pada posisinya tentang perceraian, hak LGBTQ+, dan hubungan antaragama sebagai bukti bahwa Paus Fransiskus sedang membawa gereja ke arah yang berbahaya, di mana esensi doktrin Katolik berada di ambang kehancuran. Namun sementara kubu konservatif menggalang kekuatan menentang Paus, para pendukungnya berpendapat bahwa ia justru menjalankan tugas gereja untuk berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Umat Katolik progresif menyambut baik seruannya untuk gereja yang lebih penuh kasih dan inklusif, gereja yang mengakui martabat semua orang, tanpa memandang latar belakang atau kondisi pribadi mereka. Para pendukung Paus memandang reformasi doktrinal ini sebagai respons yang diperlukan terhadap dunia yang sedang berubah, di mana isu-isu seperti perceraian dan hak LGBTQ+ bukan lagi persoalan pinggiran, melainkan pusat dari kehidupan jutaan umat Katolik di seluruh dunia. Dalam rekaman yang bocor, Paus Fransiskus menyatakan keyakinannya bahwa kegagalan gereja untuk secara langsung menangani isu-isu ini merupakan bagian dari penyebab hilangnya relevansi gereja. Kita telah menjadi tidak relevan, katanya. Kita gagal menyentuh hati umat. Kita harus menjadi suara bagi mereka yang tersingkir. Gereja tidak bisa menjadi benteng. Ia harus menjadi rumah sakit lapangan bagi mereka yang terluka. Kebocoran. Ini menggali emosi mentah yang tersembunyi di balik tampilan mewah Vatikan. Memperlihatkan seorang paus yang tampak lelah karena harus terus berjuang melawan kekuatan-kekuatan yang telah lama berakar dalam tubuh gereja. Saat dunia menyaksikan keterbelahan mendalam ini terungkap, satu pertanyaan besar tersisa. Akankah Paus Fransiskus mampu mewujudkan visinya akan gereja modern yang direformasi? Atau apakah perlawanan internal akan terbukti terlalu kuat dan menyebabkan kerusakan permanen pada masa kepausannya dan institusi itu sendiri? Budaya kerahasiaan Vatikan terungkap. Saat rekaman yang bocor terus beredar, salah satu pengungkapan paling mencolok adalah komentar blak-blakan Paus Fransiskus tentang budaya kerahasiaan di Vatikan. Selama berabad-abad, Vatikan dikenal sebagai institusi yang sangat tertutup, di mana informasi, terutama yang berkaitan dengan urusan internal, dijaga dengan sangat ketat. Namun kebocoran ini memberikan dunia pandangan yang belum pernah ada sebelumnya ke balik tirai kepausan, dan gambaran yang muncul sangat jauh dari kata meyakinkan. Dalam rekaman itu, Paus Fransiskus menjelaskan bagaimana budaya kerahasiaan ini telah menyusupi hampir setiap aspek kehidupan di Vatikan, termasuk proses pengambilan keputusan. Ia menyebutkan keengganan para pemimpin gereja tertentu untuk berbagi informasi atau membuat keputusan secara transparan, mengisyaratkan adanya sistem internal yang lebih mengutamakan diam daripada akuntabilitas. Ada yang lebih tertarik mempertahankan kekuasaan mereka daripada mencari kebenaran. Suara Paus menggema dengan nada kecewa. Dinding di sini tinggi, dan bukan untuk melindungi dari luar, tetapi untuk menyembunyikan yang ada di dalam. Bagi Paus Fransiskus, budaya kerahasiaan ini telah lama menjadi sumber frustrasi. Sejak awal masa kepausannya, ia menyatakan keinginannya membentuk gereja yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab, sebuah institusi yang responsif terhadap umatnya. Namun dalam percakapan pribadinya itu, ia mengakui betapa dalamnya kerahasiaan telah mengakar di dalam sistem Vatikan. Entah itu untuk melindungi kardinal-kardinal yang berkuasa, mencegah skandal, atau menjaga agenda pribadi, sudah jelas bahwa transparansi telah lama dipandang sebagai ancaman. Nada suara Paus menunjukkan adanya pergulatan batin yang mendalam. Terlepas dari berbagai reformasi dan upaya untuk meningkatkan transparansi, usahanya seringkali digagalkan oleh resistensi dari dalam sistem yang ingin ia ubah. Refleksinya memberi gambaran tentang pertarungan tanpa henti dengan pejabat-pejabat tinggi gereja yang, meski secara publik mendukung reformasi, tetap menjalankan praktik lama di balik layar. Beberapa bahkan berpendapat bahwa publik tidak seharusnya mengetahui cara kerja internal Vatikan, karena keterbukaan seperti itu dapat merusak reputasi dan otoritas gereja. Ketegangan antara reformasi dan tradisi terlihat sangat jelas dalam audio tersebut. Dalam satu momen khusus, Paus Fransiskus secara terbuka mengecam mereka yang ada di Kuria, Badan Administratif Vatikan,
yang lebih suka mempertahankan status quo daripada mengizinkan perubahan nyata. Beberapa orang percaya bahwa jika kita membuka terlalu banyak hal, kita melemahkan iman, katanya. Tapi saya katakan, hanya dengan kejujuran dan transparansi kita bisa memperkuatnya. Suaranya terdengar mantap, meski kelelahan jelas terasa. Selama bertahun-tahun, Vatikan lebih mementingkan menjaga citra daripada memenuhi kebutuhan umatnya, dan banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah Paus Fransiskus akhirnya telah mencapai titik jenuhnya. Kebocoran ini memperjelas bahwa meskipun Paus telah membuat kemajuan besar dalam melawan korupsi, hambatan terbesarnya mungkin justru berasal dari orang-orang yang paling ia andalkan di dalam Vatikan. Orang-orang ini masih berpegang teguh pada cara lama, lebih menghargai struktur kekuasaan internal daripada tuntutan moral dari luar. Dengan mengakui hal ini secara terbuka, Paus Fransiskus secara tidak sengaja mengungkapkan kerentanan terbesar gereja. Sebuah budaya yang, meskipun terlihat sedang melakukan reformasi, tetap terkunci dalam kerahasiaan dan upaya mempertahankan diri sendiri. Respons Vatikan: pencitraan, diam, dan spekulasi. Perilisan audio bocor ini membuat Vatikan terperangah. Reaksi publik awal dari pihak Vatikan adalah keheningan yang mengejutkan. Pejabat-pejabat gereja menolak untuk memberikan komentar tentang isi rekaman tersebut. Diamnya Vatikan hanya memperburuk keadaan, membuat para analis dan media menggali setiap kata dalam percakapan Paus. Taktik yang tampak adalah pengalihan. Garis resmi menyatakan bahwa kebocoran ini adalah pelanggaran privasi yang disesalkan dan gereja sedang menanganinya secara internal. Namun tanggapan ini memicu skeptisisme yang meluas, karena banyak pihak mulai mempertanyakan bagaimana mungkin audio yang begitu sensitif bisa bocor. Apakah ini benar-benar tindakan pengkhianatan yang kebetulan? Atau ini bagian dari kampanye yang sengaja dirancang untuk menjatuhkan Paus? Bagi banyak umat Katolik, kata-kata Fransiskus mengandung kebenaran yang tidak nyaman. Vatikan, yang selama ini dianggap sebagai lambang kemurnian spiritual, kini terlihat sebagai institusi yang penuh intrik, rahasia, dan manuver politik. Sebagian melihat keberanian Paus untuk bicara terus terang sebagai bentuk keberanian. Seorang pemimpin yang siap menyampaikan kebenaran tak menyenangkan, yang tidak berani dikatakan orang lain. Ini mengejutkan, kata mereka, tapi luar biasa berani. Namun, sebagian yang lain khawatir bahwa pengungkapan ini akan merusak reputasi gereja secara permanen, baik di mata umat maupun publik umum. Ketika badai media terus membesar, Vatikan tidak lagi mampu mengontrol narasi. Kebocoran ini telah menghantam jantung institusi, dan kerusakan pun sudah terjadi. Para pengamat mencatat bagaimana kurangnya tanggapan resmi hanya memperdalam rasa ketidakpercayaan di kalangan umat. Jika memang Paus berbicara sejujur itu tentang disfungsi internal gereja, mengapa Vatikan begitu enggan menangani isu ini secara terbuka? Sementara itu, di balik layar, respons internal Vatikan tampak tidak bersatu. Beberapa sekutu Paus di Kuria dikabarkan bekerja diam-diam untuk mengidentifikasi sumber kebocoran dan mencegah agar tidak ada hal lain yang terbongkar. Mereka berusaha melindungi warisan Paus dan menyelamatkan peluang untuk melanjutkan agenda reformasinya. Namun yang lain, mungkin, simpatisan dari faksi yang disebut dalam rekaman, lebih tertarik menjaga posisi dan menolak perubahan nyata. Ketiadaan respons terkoordinasi dari Vatikan menciptakan kekosongan kekuasaan yang cepat diisi oleh kekuatan eksternal. Media pun mulai berspekulasi tentang dampak jangka panjang terhadap masa kepausan Paus Fransiskus. Akankah ia tetap menjabat cukup lama untuk melaksanakan reformasi besar yang dijanjikannya? Ataukah tekanan internal dan eksternal pada akhirnya akan memaksanya mundur? Ketika Paus Fransiskus wafat pada 21 April 2025, pertanyaan itu pun terjawab. Ia tidak memiliki dan tidak akan pernah memiliki waktu lagi untuk mewujudkan perubahan mendalam dalam gereja. Rekaman audio yang bocor ini menjadi terakhir kalinya ia mengangkat suara tentang masalah yang menghantui gereja. Dan ketika dunia menunggu pendapat Paus baru tentang isu-isu tersebut, spekulasi semakin meluas. Badai media yang terjadi telah mengubah momen frustrasi pribadi menjadi krisis global atas kepercayaan terhadap kepemimpinan Vatikan.
Ketika skandal terus bergulir, dunia menyaksikan dengan penuh perhatian bagaimana Paus Leo XIV dan Vatikan secara keseluruhan akan merespons gelombang pengawasan yang semakin besar. Apakah ini akan menjadi awal dari babak baru akuntabilitas dalam gereja? Atau justru akhir dari sebuah era yang ditandai oleh kerahasiaan dan ketidakaktifan? Hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi satu hal sudah pasti. Vatikan tidak akan pernah sama lagi. Apa pendapat Anda tentang audio yang bocor ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.